Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 2 pembersih sumur di Kabupaten Tuban tewas dalam sumur karena diduga kehabisan oksigen. Sedangkan 2 teman korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga desa Banyurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dihebohkan tewasnya 2 orang pekerja pembersih sumur, Randy 25 tahun dan Khoiril 26 tahun warga desa setempat. Selain 2 korban tewas, 2 teman korban, Ropik dan Rian, dibawa ke rumah sakit akibat kondisinya lemas. Peristiwa bermula saat keempat orang itu hendak membersihkan sumur tua milik Sundari menggunakan 2 mesin diesel. 1 mesin diletakkan di atas, sementara 1 lainnya di bawah. Randy, Ropik, dan Rian turun ke bawah untuk menghidupkan mesin, sementara Khoiril menunggu di atas. Selang 5 menit, ketiga orang di bawah sumur kondisinya lemas. Khoiril yang hendak membantu ketiga korban juga lemas hingga pingsan. Warga yang mengetahui hal itu segera menolong korban. Ropik dan Rian berhasil diangkat ke atas dan dibawa ke puskesmas. Sementara Randy dan Khoiril yang pingsan akhirnya meninggal dunia dan dievakuasi petugas damkar yang turun menggunakan tabung oksigen. Jadi nguras sumur 4 orang, kemudian diketahui membawa alkon, 2 alkon, yang 1 di dalam sumur, yang 1 di luar. Jadi ada 4 orang yang masuk di dalam sumur, kemudian 2 meninggal, yang 2 masih bisa diselamatkan, alhamdulillah. Polisi belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban. Guna kepentingan penyidikan, kedua mayat korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Puskesmas Senori untuk divisum. Selanjutnya, mayat korban akan diserahkan kepada pihak keluarga guna dimakamkan secara layak. Saparihan Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, diduga mengalami korsleting listrik, sebuah rumah di kota Blitar ludes terbakar. Banyaknya perabotan dari kayu memacu api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian bangunan. Kebakaran hebat menimpa rumah milik Eni, warga Kelurahan Kauman, Kota Blitar, Rabu siang. Banyaknya perabotan dari bahan kayu membuat api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh isi dan bagian atap bangunan. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian atap ruang tamu, kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian ruangan. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Kapolsek Kepanjen Kidul, Kompol M. Yusuf mengatakan api diduga berasal dari korsleting listrik. Saat terjadi kebakaran, rumah dalam kondisi sepi karena ditinggal pergi pemiliknya. Penyebabnya kurang lebih ada korsleting listrik untuk kesaksian pihak keluarga korsleting listrik. Karena perginya kurang lebih ada 15 menitan sebelum kejadian. Ditinggal pergi dan tadi deh. Tinggal pergi cari makan, dari mangga untuk putranya. Kalau barang-barangnya apa dan barang yang itu terbakar? Barang-barangnya termasuk mesin yang ada di situ karena barang masih dipakai, jadi juga mempunyai nilai kerugian yang bisa. Perkiraan dari pihak keluarga ada 100 juta. Sekitar 100 juta ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, lahan bambu sekitar pemukiman warga di Magetan terbakar. Kobaran api yang membesar mengakibatkan warga panik. Warga desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan panik saat mengetahui kobaran api melalap lahan bambu di sekitar permukiman. Dengan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api. Tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu berusaha menyiram api dengan air yang di dalam ember. Tak kuasa memadamkan api, warga akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak diketahui dari mana api berasal, warga beberapa kali mendengar letupan dan mengetahui ketika api semakin membesar karena cuaca panas dan hembusan angin. Dekat pemukiman warga ini, Bu. Iya. Terus ini yang dilakukan warga apa, Bu? Ya ini cuma pakai manual aja, siram-siram pakai air sumur aja. Nggak bisa lebih, Mas. Ini api menyebar kemana-mana gitu, Bu? Iya, cuma ini pohon bambu tok ini, Mas. Yang tidak tahu, saya tahunya itu kan cuman meletus-meletus, saya kira ya ada orang Pak Pus saya itu apa itu namanya
nyigari bambu gitu loh. Nggak tahu di situ dibilangi kalau ada kebakaran gitu, akhirnya panik semuanya keluar. Oh, itu berupaya padamkan api ya Pak. Dekat Pak dengan pemukiman warga. Deket. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan data kantor pemadam kebakaran Kabupaten Magetan, selama musim kemarau sedikitnya terjadi kebakaran lahan bambu di 125 lokasi. Bahkan di salah satu lokasi pemilik lahan bambu tewas terbakar. Dirko Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, tingginya harga cabai di pasaran tidak membuat petani di Situbondo meraup untung. Cuaca panas ekstrim mengakibatkan tanaman cabai tidak tumbuh subur. Biasanya 1 hektar lahan menghasilkan 3 karung cabai, tapi kini hanya 2 karung cabai. Masa panen semestinya menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Namun lain halnya dengan petani cabai di Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Karena cuaca panas ekstrem membuat cabai tak lagi tumbuh subur. Akibatnya hasil panen pun jauh dari harapan. Biasanya 1 hektar lahan menghasilkan 7 karung cabai, tapi kini hanya 2 karung cabai. Jadi meski harga cabai kini tembus Rp80.000 per kilogram, namun petani hanya bisa gigit jari. Ada sebagian kering, enggak ada sebagian yang kering. Dampaknya hasilnya gimana? Yang sebelum berapa, sekarang jadi berapa? Dulu banyak, sekarang 2 sak, 1 sak. Kalau dulu ada berapa sak? 7, 6. Ada pengurangan karena apa, Bu? Ya karena enggak ada buahnya. 60. Kalau di pasaran sudah sampai berapa? Nggak tahu di pasaran. Soalnya di tani ini 60. Kalau nyampe pasar antara 70 ini. Itu kan apa? Musim kemarau atau seperti apa? Kemarau terlalu panas. Di lahan itu kurang. Buahnya berlebat. Terlalu panas. Biasanya ini bulan 12 baru ada lagi buahnya. Bisa dikatakan panen gagal nggak Pak? Gagal panen. Iya, sekarang gagal panen karena terlalu panas. Cuaca panas ekstrem yang diperkirakan hingga beberapa minggu ke depan membuat petani pesimis menanam cabai. Mereka pun memilih menanam cabai pada bulan Desember mendatang. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, jelang Piala Dunia U17, 29 orang meliputi ofisial dan pemain Timnas Maroko Rabu siang tiba di Bandara Juanda Sidoarjo. Dengan bus, Timnas Maroko langsung menuju Surabaya. Ofisial beserta para pemain Timnas Maroko U17 tiba di Terminal 1A Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Rabu siang. Dengan bus, Timnas Maroko langsung menuju Surabaya. Baik, untuk kedatangan pada hari ini 1 November 2023 dari tim Maroko, keberangkatan dari jam 11.10 sampai 12.45 dengan pesawat Garuda. Kemudian nanti akan kita antarkan ke Double Tree Hotel Surabaya. Itu tadi jumlahnya ada berapa ini Kak, personel mereka? Untuk jumlahnya ada 29. Terus kemudian sejauh ini rencananya setelah ini mana aja yang datang? Untuk kedatangan selanjutnya kita ada tim Panama sama Garuda juga, yang kemudian juga kita antarkan ke hotel tujuan. Rabu dijadwalkan ada 2 tim yang tiba di Bandara Juanda, yakni Timnas Maroko dan Panama. Sementara Timnas U17 Ekuador baru tiba di Bandara Juanda Minggu 5 November 2023. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, Kepolisian Daerah Jawa Timur siagakan lebih dari 3.000 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Surabaya. Dalam apel Operasi Aman Bacuya 2023 Rabu pagi, tim pengamanan ditempatkan di penginapan, lapangan latihan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Polda Jawa Timur menggelar apel Operasi Aman Bacuya 2023 untuk mengamankan gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya. Sebanyak 3.393 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Surabaya. Di Surabaya, pengamanan Piala Dunia U17 dimulai 10 November hingga 23 November 2023 selama babak penyisian grup hingga babak 16 besar.
Karo-Ops Polda Jawa Timur Kombes Puji Santoso menyampaikan fokus pengamanan yakni di penginapan pemain dan ofisial tim peserta Piala Dunia U17, lapangan latihan, Stadion Utama Gelora Bung Tomo, serta rute perjalanan. Pola pengamanan pembukaan Piala Dunia akan dilakukan dengan mekanisme ring 1 hingga ring 4 karena akan dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita sudah siap semua, kita sudah apelkan untuk personil nanti akan kita bagi. Yang pertama nanti untuk PAM di bandara, kemudian PAM rute, kemudian PAM di lokasi akomodasi yaitu di hotel Shangri-La, kemudian di hotel Doubletree. Akan kita siapkan untuk pengamanan, terus kemudian juga untuk PAM di lokasi latihan. Yaitu di lapangan Tor dengan di lapangan Tambasari sama kemudian di lapangan AC Gelora Bung Tomo. Kekuatan personil sendiri? Untuk kekuatan personil secara keseluruhan yang akan kita libatkan selama pelaksanaan operasi Aman Bajuya 2023 ini adalah 3.393 personil gabungan TNI dan Polri. Seluruh jadwal pertandingan Piala Dunia U17 akan disiarkan langsung oleh SCM Group di bawah naungan MTEK yang bisa disaksikan melalui berbagai platform, mulai dari stasiun televisi SCTV dan Indosiar, aplikasi OTT Video, Next Parabola, Mentari TV, serta Moji TV. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Kisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.